Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fahruroji. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul etika dalam diskusi dan musyawarah. Langsung ke materi. Poin pertama yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi satu sama lain dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita bergantung satu sama lain dengan berbagai aspek kehidupan. Perbedaan pendapat sering terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, bahkan di masyarakat. Hal ini merupakan bagian alami dari interaksi sosial yang memerlukan etika dalam penyelesaiannya. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ada pengertian diskusi dan musyawarah. Masuk ke materi diskusi. Diskusi adalah proses bertukar pikiran untuk memahami masalah atau mencari solusi. Diskusi juga adalah proses di mana kita mengeluarkan pendapat satu sama lain, dan dalam diskusi tersebut setiap peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan atau kritikan ataupun yang lain dan ide-idenya secara terbuka dan saling menghargai. Dan pengertian dalam musyawarah adalah kegiatan membahas persoalan atau permasalahan untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah juga menekankan pada pencapaian mufakat yang dapat diterima oleh pihak yang. Dan di sini juga ada musyawarah dalam perspektif Islam. Tertulis dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dan adapun dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Kedua ayat ini menegaskan pentingnya musyawarah dengan sikap lemah lembut dalam mengambil keputusan bersama. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu tujuan diskusi dan musyawarah. Tujuan diskusi dan musyawarah ini untuk mencari solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi bersama, menyatukan perbedaan pendapat agar tercipta pemahaman yang sama di antara semua pihak yang terlibat, menghindari konflik dan perselisihan yang dapat merusak hubungan, menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada. Dan adapun etika dalam diskusi, yaitu niat baik untuk mencari kebenaran, bukan menang sendiri. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain dengan tulus, tidak memotong pembicaraan orang lain, mendengarkan dengan baik dan penuh perhatian, berbicara sopan dan jelas, tidak memaksakan kehendak dan mengendalikan emosi. Poin selanjutnya yaitu etika dalam bermusyawarah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, bersikap jujur dan adil dalam menyampaikan pendapat, tidak bersikap egois dan mau mendengarkan orang lain, menerima hasil keputusan dengan lapang dada meskipun berbeda dengan pendapat diri kita sendiri. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu manfaat etika dalam diskusi dan musyawarah. Suasana tertib dan nyaman. Diskusi berjalan dengan lancar dan kondusif.
ketika semua peserta menjaga etika, terhindar dari pertengkaran, sikap saling menghormati, menghargai, dan untuk mencegah konflik dan perselisihan yang tidak perlu. Meningkatkan rasa saling menghargai, setiap pendapat dihargai sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Keputusan lebih bijak dan diterima semua pihak. Hasil musyawarah yang etis menghasilkan kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama. Lanjut ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Memilih ketua contoh yang pertama, memilih ketua kelas. Contoh yang pertama dalam kelas, memilih ketua kelas melalui voting dan musyawarah bersama. Selanjutnya diskusi kelompok pembelajaran untuk menyelesaikan tugas. Rapat organisasi sekolah dengan menghargai semua pendapat. Dalam musyawarah keluarga dalam mengambil keputusan bersama. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.